Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, berkah usahanya, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap iman Islam, dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir batin dari segala bencana, malapetaka, bahaya, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua, pada kesempatan ini, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi. Semoga Allah memberikan ridho dan barokahnya, serta semoga Allah memberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan. Semoga apa yang saya bagikan ini mendapatkan ridha Allah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saudara dan sahabatku, ayat kursi adalah penghulu ayat di dalam Al-Quran. Tata cara ataupun metode untuk membaca ayat kursi sangatlah banyak sekali. Hitungan ataupun jumlah membaca ayat kursi juga sangat banyak sekali. Ada yang membaca sebanyak hitungan huruf-hurufnya yaitu sebanyak 170 kali ataupun dibaca sebanyak 313 kali. Ada yang membaca sebanyak 17 kali dan ada juga yang membaca sebanyak 7 kali. Sesuai daripada aturan guru ataupun sesuai daripada aturan di dalam kitab
masing-masing. Ayat kursi memang banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Di dalam ayat kursi terkandung suatu rahasia yang sangat besar. Apabila orang rutin membaca ayat kursi, insya Allah diberikan perlindungan dan pertolongan serta keselamatan dari segala bahaya, malapetaka, bencana, fitnah dunia wal akhirah. Saudara dan sahabatku, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan sebuah tata cara yang memang saya sendiri diberikan ijazah oleh guru saya. Dan tata cara ini sangatlah menurut saya simple dan bisa diamalkan saudara dan sahabatku semua secara rutin. Akan tetapi sebelum kita membaca ayat kursi, ada bacaan tertentu yang dibaca hanya satu kali untuk mengawali. Ayat kursi ini sangatlah agung. Jadi kita harus membuka simpul energi di dalam ayat kursi tersebut. Membuka power energinya. Karena tersimpan sesuatu energi yang maha dahsyat di dalam ayat kursi. Ini adalah tata cara yang diberikan guru saya, yang memang ini ijazah asli, tidak copy paste ataupun mengambil di channel YouTube lainnya ataupun mengambil di internet, tidak. Ini ijazah asli murni saya diberikan oleh guru saya. Jadi harap bagi saudara dan sahabatku semua yang mengamalkan ilmu ini, harap tulis di kolom komentar nama lengkap dan wilayahnya agar bisa tersambung sanadnya, dan saya juga turut mendoakan saudara dan sahabatku semua yang mengamalkan. Jadi ilmu itu insya Allah menjadi berkah, dan yang terpenting bisa tersambung sanadnya. Orang membaca ayat kursi itu tidak ada aturan sebenarnya, karena itu membaca Al-Quran. Tapi di sini yang saya berikan adalah kunci utamanya, agar power ayat kursi ini yang lama tersimpan itu keluar, yang akhirnya bisa menjadi sarana kita memohon pertolongan kepada Allah dari segala bencana, malapetaka, dan juga kita mohon pertolongan kepada Allah untuk memenuhi hajat dunia dan akhirat. Yang terpenting kita mengamalkan yakin, ikhlas, mengharap ridha Allah. Mohon pertolonganlah kepada Allah, jangan selain Allah. Jadi ini hanyalah sarana pelantara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya berikan tata cara lengkapnya, karena ini memang doanya sesuai yang diijazahkan guru saya, yaitu dengan bahasa Cirebon. Mungkin kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia ataupun diganti doanya dengan bahasa Indonesia, saya takut tidak sesuai, karena yang diberikan guru saya memakai bahasa Cirebon. Jadi saya memakai bahasa bakunya saja, tapi nanti insya Allah saya terjemahkan agar saudara dan sahabatku semua bisa memahami arti yang ada di dalam doa tersebut.
Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Sebelum kita membaca ayat kursi, kita membaca doa ini 1 kali. Harap disimak dengan baik dan tonton video di channel saya ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Apabila kita gunakan ayat kursi ini untuk berbagai hajat kebutuhan, contohnya kita punya hutang, ingin hutangnya selesai, kita ada masalah keuangan, ekonomi, agar ekonominya bisa baik lagi. Dan kita misalkan contohnya punya dagang ini tidak laku, agar bisa laku kembali, bisa maju berkembang, dan juga bisa untuk lain hajat apapun. Yang terpenting jangan sekali-kali menggunakan amalan ini, ilmu ini untuk mencelakakan orang ataupun mendoakan orang yang tidak baik. Insya Allah tidak akan bisa, karena ilmu ini otomatis untuk hal kebaikan dan untuk hajat kebaikan. Saudara dan sahabatku, apabila kita mau membaca ayat kursi, kita awali dengan doa ini. Ini memakai bahasa Cirebon. Harap disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kula nganjingaken awak kula ing kolongane ayat kursi. Muga-muga Gusti Allah nyumbadani hajat kula. Nah, kita sebutkan hajat kita. Lalu kita sambung setelah kita menyebutkan hajat kita. Saniki kontan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu cukup kita baca 1 kali saja. Lalu kita membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Kalau mau lebih bagus lagi, kita boleh baca ayat kursinya sebanyak 313 kali. Jadi tinggal pilih saja yang mana. Kalau dari bahasa Jawa, ono rego ono rupo, begitu. Jadi ada harganya, ada rupanya lah. Jadi ambil yang kira-kira kemampuan kita. Kalau kita mampunya baca ayat kursi cuma 170 kali, ya lakukan. Yang penting rutin kita setiap hari ataupun setiap malam. Melakukan tata cara ini minimal diamalkan setelah sholat isya ke atas. Boleh pertengahan malam, boleh sepertiga malam juga boleh. Mau jam 2 pagi, jam 1 pagi boleh, atau kita lakukan sebelum azan subuh juga boleh. Yang terpenting bisa menjangkau waktunya. Jangan sampai azan subuh berkumandang, kita belum selesai membaca ayat kursinya. Kalau bisa dikira-kira sendiri saja. Yang penting kita rutin membaca ayat kursi setiap malamnya. Sebanyak 170 kali atau 313 kali. Tapi ingat, sebelum kita membaca ayat kursi, kita berdoa dulu. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, saya ulangi doanya, cukup 1 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kula nganjingaken awak kula ing kolongane ayat kursi. Muga-muga Gusti Allah nyumbadani hajat kula. Sebutkan hajat kita apa. Lalu setelah kita sebutkan hajatnya, baru kita lanjutkan saniki kontan. Amin ya Rabbal Alamin.
Lalu baru kita membaca ayat kursi sebanyak 170 kali atau 313 kali. Saya terjemahkan saja doanya biar saudara dan sahabatku semua memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niat kula nganjingaken awak kula ing kolongane ayat kursi. Artinya saya berniat memasukkan tubuh saya ke dalam kolongannya ayat kursi. Jadi kalau misalkan contoh gampangnya ini dimisalkan ini kursi, ini kita masuk di sini. Jadi masuk ke dalam hikmah ayat kursinya, masuk ke dalam power energi ayat kursinya, masuk ke dalam kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk ke dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Lalu ada lagi bacaan seterusnya, muga-muga Gusti Allah nyumbadani hajat kula. Saya artikan, semoga Tuhan Allah Ta'ala mengabulkan hajat saya. Lalu ada lagi yang dibaca yaitu saniki kontan. Artinya apa? Sekarang tunai, begitu. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, kalau bisa ada waktunya. Waktunya itu harus ada. Misalkan contoh kita ini lagi dalam kesusahannya teramat susah, mendesak, begitu. Lalu kita mohon kepada Allah, kita mohon saja tidak ada waktunya. Mohonlah sekarang kontan, sekarang tunai. Mohon diberikan sekarang, begitu. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Itulah terjemahan arti. Saya artikan ke dalam bahasa Indonesia karena memang saya diberikan oleh guru saya sesuai daripada yang diberikan memakai bahasa Cirebon. Yang terpenting doa tadi kita tahu artinya. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk mengamalkan. Karena di dalam arti tersebut kita jelas-jelas memohon pertolongan kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi tidak ada masalah. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lakukan amaliyah ini dengan ikhlas, penuh keyakinan. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita dan mengabulkan doa kita. Misalkan saudara ini mau melakukan 7 hari atau 7 malam, silakan. Atau melakukannya sampai hajatnya terkabul, silakan. Intinya kita mengamalkan ini dengan istiqomah dan sesuai daripada kemampuan kita. Kalau kita mampunya cuma membaca ayat kursi 170 kali, silakan. Kita mampu membaca ayat kursi sebanyak 313 kali, silakan. Jadi tergantung kemampuan kita. Yang terpenting tiap malam kita bisa membacanya. Waktunya minimal setelah sholat isya ke atas. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Apabila ada kata-kata saya ataupun ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Hanya Allah
yang maha sempurna, maha agung, maha tinggi. Hanya Allah Azza wa Jalla. Saya akhiri saja perjumpaan kita pada kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fatun qaribun wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.